Dan mereka ya waktu mereka sudah dengar dan masuk notifikasi ke dalam handphone, Hmm? lalu mereka cek ini memang bunyi Shinso atau bukan, kan didengarkan dulu. Hmm. Dalam Oh, jadi di dalam alat itu ada pilihan suara-suara. iya. Ah, Nah, cara kerja alatnya memang begitu. iya. Jadi yang artificial intelligence itu berfungsi untuk mengklasifikasikan suara, frekuensi suara itu sehingga suara-suara yang dengan frekuensi yang dipilih itulah yang akan dikirim. Mm-mm. Jadi tidak semua suara. Nah, suara yang dipilih itu yang pertama suara mobil, kemudian suara Shinso, lalu suara tembakan. Kenapa tiga ini? Karena ketiga itu teridentifikasi sebagai alat-alat yang digunakan untuk merusak hutan. Mobil Shinso untuk menebang kayunya, mobil untuk membawa kayunya, kemudian tembakan itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang berburu hewan-hewan, satwa ya. berburu satwa. Jadi tiga suara itu yang kita pilih. Nah, perkembangan sekarang setelah apa namanya tuh, setelah alat itu dipasang, saya kembali dulu yang awal tadi ya. Iya, iya, yang Gimana reaksi mereka pas lihat dengar bunyi suara itu gitu Iya. kan? Reaksi mereka pertama, mereka sangat amazing ya. Iya. Mereka pas dengar, oh iya ya pak, tadi ngasih kok suara Shinzo sih. Wah berarti kok paralu tindak lanjuti. Nah lalu berdasarkan suara notifikasi yang mereka terima, mereka langsung diskusi bagaimana cara untuk menindaklanjuti notifikasi itu. Iya. Kalau sebelumnya kan mereka patroli setiap sekali sebulan dan itu sudah tahu jadwalnya kapan. Kalau ini kan nggak bisa lagi sekali sebulan, muncul masalah baru di masyarakat itu di tim Parimbo. Kalau kayak gini Pak, berarti kalau kita lagi mencangkul di sawah, terus kita terdengar bunyi suara Shinso, lalu kita harus pergi dong ke dalam hutan. Lah iya, kalau nggak begitu, gimana cara kita Menangkap basah gitu ya. menangkap basah atau supaya tidak barang bukti tidak hilang, pelaku tidak pergi. Kan guna alatnya untuk itu. Nah, dengan munculnya tantangan baru itu, mereka mulai berpikir lagi seperti apa cara kita menindaklanjuti ini. Tapi yang waktu pertama dengar suara itu mereka langsung, para Parimbo ini langsung ke dalam hutan nih? Yang pertama kali ya? Iya. Mereka penasaran, betul nggak alat ini? Apakah alat ini menipu atau tidak? Gitu. Iya. Mereka langsung cek, ternyata memang ada penebangan. Terus apa yang mereka lakukan waktu itu? Mereka pergi ke lokasi penebangan, lalu mereka pertama yang mereka lakukan mau moto. Kenapa mereka mau moto? Karena itu untuk bukti. Nah, lalu yang kedua setelah mereka foto, mereka tegur orangnya. Tapi pada kasus yang pertama, pelakunya itu lari. Oh, jadi waktu orang datang, dia ketahuan ada orang datang, lari. Iya, lari dan tinggallah barang buktinya. Kayu yang. Tapi Parimbo ini tahu ini siapa orangnya? Mereka masih menduga-duga karena jarak antara mereka ketahuan datang dengan orang itu lari lumayan jauh ya. Nah, lalu kasus yang kedua yang muncul juga ada bunyi, lalu ketika dicek ternyata yang lokasi penebangan itu ada izin. Jadi di masyarakat sebetulnya penebangan itu ada yang dibolehkan. Itu di luar kawasan hutan. Di areal APL kan ada di kebun-kebun masyarakat itu yang ada kayu. Kadang mereka butuh kayu untuk bangun membuat jendela rumah. Mereka ambillah dari kayu dari ladang mereka. Kadang-kadang bunyi penebangan itu juga masuk ke dalam notifikasi rekaman alat itu. Tapi yang pertama itu di dalam kawasan hutan apa yang di luar? Di dalam kawasan hutan. Ya. Oke. Itu apa sih nama alat yang untuk sebutan alat untuk yang bisa menangkap suara itu apa namanya? Itu kita sepakati kasih namanya Guardian. Itu apa artinya? Guardian itu kalau dalam bahasa Inggris kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kan penjaga. Nah, penjaga. Bodyguard gitu ya? Iya, bodyguard. Itulah filosofi kenapa alat itu diberi nama Guardian. Kita berharap alat ini bisa membantu kita untuk menjaga hutan. Yang tetap fungsi utamanya pada manusianya. Alat ini kan hanya membantu. Iya. Kalau tim patrolinya tidak jalan, sebanyak apapun pemberitahuan dari alat ini tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu
penjaga ini membantu tim Parimbo untuk memperkuat pengamanan hutan. Oke, itu kemudian ketika memang ternyata ada memang penebangan dan itu kemudian notifikasi banyak masuk, terus bagaimana masyarakat menyikapinya? Kan nggak mungkin juga setiap bunyi notifikasi mereka langsung ke hutan gitu-gitu ya, karena kita tahu sendiri masyarakat juga punya tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga misalnya gitu. Itu gimana? Akhirnya gimana keputusan masyarakat menyikapi bunyi-bunyi notifikasi itu? Ya, nah itu satu tantangan baru lagi yang selalu kita diskusikan dengan masyarakat. Ternyata dengan meningkatnya kemampuan alat, itu juga menuntut meningkatnya pertanggungjawaban untuk alat itu. Iya. Kita tahu alatnya sudah cepat, kalau masyarakat tidak cepat, jadi tidak seimbang antara alat bisa dengan percuma masyarakat. saja gitu Bisa ya. percuma. Nah, oleh karena itu kita ajak mereka diskusi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Dan dari diskusi itu, disepakati yang perlu kita lakukan berarti kita mau nambah tim untuk patroli. Lalu yang kedua, membuat tata kerja atau SOP. Jadi kalau kita dengar terima notifikasi, lalu kita cek, kalau itu bunyinya Shinso, kita akan berdiskusi dengan tim, terutama tim Parimbo yang ada di masyarakat, lalu tim yang ditugaskan itu langsung berangkat ke lokasi. Sampai di lokasi apa yang dilakukan? Mengecek apakah lokasi penebangan di dalam hutan nagari atau tidak. Kalau dia di dalam hutan, langsung ditahan, kalau bisa pelakunya ditahan, kalau tidak barang buktinya diamankan. Kalau dia di luar kawasan hutan, akan ditanya ke orang yang menebang, mereka punya surat-surat izin dari desa atau tidak, dari nagari atau tidak. Kalau mereka tidak punya surat, mereka awalnya ditegur oleh Parimbo dan sekaligus mensosialisasikan bahwa ini adalah lokasi hutan nagari, hutan yang perlu diamankan. Dan kalau teguran pertama tidak diindahkan, setelah itu mereka akan lanjut ke proses penegakan hukum bersama polisi kehutanan. Jadi yang sudah, misalnya yang pertama tadi itu kan ketangkap, maksudnya ada barang bukti yang didapatkan berupa foto dan memang ini, itu langsung ditindaklanjuti ke proses hukum atau enggak, atau gimana? Di dalam aplikasi, semua yang temuan lapangan itu difoto, bisa diupload ke dalam aplikasi. Nah, dia akan tersimpan di dalam dashboard aplikasi tersebut. Nah, apakah itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum atau tidak? Itu akan kita cek apakah ini memang pelanggaran hukum atau tidak. Kalau misalnya dia yang tadi penebangannya di luar kawasan hutan, kemudian mereka sudah punya surat-surat, berarti tim Parimbo akan memasukkan laporan ke dalam aplikasi bahwa yang menebang ini adalah masyarakat untuk kebutuhan membuat rumah dan mereka sudah dapat izin. Itu tidak akan dilanjutkan ke proses hukum. Tapi jika laporan dalam dashboardnya misalnya ditemukan seperti kasus yang diserukan, mereka melakukan penebangan di dalam kawasan hutan, lalu penebangannya sudah pasti melanggar hukum karena di dalam kawasan hutan, dan itu dimasukkan ke dalam laporan beserta bukti-bukti. Dan laporan itu sekarang sudah kita koneksikan dengan polisi kehutanan. Jadi setiap tim Parimbo memberikan laporan, polisi kehutanan juga bisa ngecek. Ternyata nih ada laporan dari nagari lokasi Serukam. Berarti tim polisi kehutanan langsung turun dan mereka sudah turun 2 kali. Oke, berarti ini juga Guardian ini dalam pelaksanaannya tidak cuma warsi masyarakat, tapi juga sudah ada kerjasama dengan para aparat penegak hukum dan pihak pemerintahan. Ya, betul sekali. Jadi itu gimana respon pemerintah terhadap hal ini? Jadi begini Bu Ren ya, masyarakat kan bukanlah penegak hukum. Yeah. Mereka memang mendapatkan kewenangan untuk wilayah hutannya dari Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi mereka tidak bisa bertindak seperti penegak hukum bertindak. Jadi mereka tidak bisa menangkap orang, tidak bisa menahan, tidak bisa memenjarakan. Yeah. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah mereka lakukan untuk pengamanan hutan ini perlu dikerjasamakan dengan penegak hukum. Nah, penegak hukum yang terdekat di sektor kehutanan ini polisi kehutanan. Nah, kita
mendiskusikan inisiatif ini dengan Dinas Kehutanan Itu Provinsi. berarti dari awal sudah didiskusikan dengan Dinas Kehutanan gitu. Ide awalnya sudah dibicarakan, tetapi seperti bagaimana alat ini bisa membantu masyarakat, itu setelah dipasang, setelah berapa bulan itu ya, dari bulan Juli ke bulan Februari ya, Juli ke Februari berarti 6 bulan. Setelah 6 bulan pemasangan, kita sampaikan hasil pemasangan ini kepada Dinas Kehutanan. Jadi dipresentasikan lah ya, ternyata gini loh kondisi lapangan realnya tuh seperti ini. Seperti ini cara kerja alat, seperti ini alat ini membantu Parimbo. Dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sangat takjub sekali dengan inisiatif ini. Karena suara-suara itu langsung bisa sampai ke handphone dan penegak hukum bisa tahu lebih cepat. Yang paling terbantu menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah semua bukti-bukti itu bisa dikirim ke dashboard dan polisi kehutanan bisa langsung tahu. Nah, jadi kita sampaikan pengalaman itu, lalu komitmen dari dinas juga sangat kuat dan akhirnya disepakati alat itu ditambah. Oke, berarti penambahannya udah kapan nih? Alat ini sudah ditambah, ini sekarang lagi pemasangan. Lagi pemasangan lagi. Ditambah di berapa nagari lagi? Kita tambah di bulan Februari kita tambah 1 nagari Sumpur Kudus di Kabupaten Sijunjung. Nah, bulan ini kita tambah lagi 3 nagari di pesisir selatan. Nagari Pondok Parian Lunang, Nagari Lunang Tengah, dan Nagari Lunang. Berarti total ada 8 nagari sekarang yang menggunakan Guardian untuk menjaga hutan mereka. Ya, ada 9 ya. 9. Ya, 9 nagari. Penambahannya selain yang di bulan penambahan yang sebelumnya, selain Sumpur Kudus ada 1 lagi Sumancuk di Selatan. Oh, ada tambah Sumancuk. Ya, berarti 9 ya. 9 nagari. Dengan 26 unit alat Guardian. Itu dari 9 nagari yang sudah dipantau dengan alat itu kira-kira bagaimana signifikan tidak untuk menjaga kawasan hutan? Atau apakah itu bisa jadi model yang bisa dikembangkan ke depan? Saya kira dari pengalaman kita, alat ini sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang sedang menghadapi tantangan pembalakan hutan dari berbagai pihak. Alat ini sangat membantu. Cuma tantangan berikutnya, kita harus mendukung masyarakat supaya mereka bisa signifikan menjalankan alat ini. Karena seperti yang tadi, alat ini kan memberikan laporan setiap hari. Anggota Parimbo atau tim patroli masyarakat itulah bukanlah pegawai yang digaji bulanan. Jadi mereka selama ini kan relawan untuk pengamanan hutan. Tetapi kalau notifikasi itu masuk setiap hari, dan mereka akan pergi ke hutan setiap hari, mereka hidup dari mana? Nah, itu tantangan kita. Jadi ini tetap perlu dukungan dari para pihak. Kita berpikir kalau ini bisa sinkron dengan dukungan dari pihak-pihak di luar pemerintah, itu bagus. Silakan kalau ada yang mau mendukung. Kemudian dukungan terpenting tentu dari pemerintah, karena pemerintah punya sumber pendanaan yang ada setiap tahun untuk mendukung aktivitas itu. Kalau 1 hari 2 hari masyarakatnya ikhlas saja. Tapi kalau menurut mereka setelah mereka pulang hutan, dapur mereka tidak berasap, itu kami seperti bunuh diri, Pak, katanya. Iya, ya. Tapi yang sebenarnya yang paling penting bahwa kegiatan-kegiatan ini itu mendukung untuk penjagaan hutan dan memang harusnya masuk ke dalam perencanaan di pemerintah gitu ya. Karena memang kalau kita lihat di Sumatera Barat itu kan mereka daerah perbukitan, daerah pegunungan yang memang hutan-hutan mereka itu berada di punggung-punggung bukit, dan kalau terjadi pengrusakan hutan itu akan sangat membahayakan mereka. Nah, bisa untuk closingnya itu bisa digambarkan sebenarnya sumber itu yang dipasang alat-alat itu sekarang itu seperti apa, sehingga memang butuh kerjasama dan dukungan semua pihak untuk alat ini. Ya, alat itu sekarang lokasi-lokasi yang kita pilih itu adalah lokasi-lokasi yang sangat penting untuk Sumatera ya. Bukan Sumatera Barat. Bukan untuk Sumatera Barat saja ya? Sumatera. Kenapa? Satu, lokasi yang kita pasang pertama itu hulu penting untuk Sungai Batanghari. Termasuk kalau yang di Solo, yang di Kabupaten Solo itu hulu Sungai Indragiri.
yang mengalir ke Riau. Jadi lokasi itu hulu untuk 2 sungai penting di Sumatera. Yang satu ke Batanghari, satu ke Indragiri. Nah, yang di Lunang yang kita pasang bulan ini untuk penambahan itu buffer zone Taman Nasional Kerinci Sebelat. Jadi kita bisa lihat secara ekosistem wilayah-wilayah itu sangat penting. Nah, yang kedua, wilayah itu jadi penting karena itu sumber untuk menjamin keberlanjutan pendapatan masyarakat, terutama di sektor pertanian. Kayak Sirukam, Solok Selatan, semua alir sawah mereka itu dari dalam hutan yang mereka lindungi itu. Kalau hutan itu hilang, di Sirukam itu lebih kurang 180 hektar sawah yang akan tidak dapat air. Di Solok Selatan lebih luas lagi. Nah, oleh karena itu belum lagi untuk mencegah bencana-bencana ekologis ya, karena topografi Sumbar yang seperti itu. Iya, itu yang paling penting lagi. Sumbar kan rawan bencana. Kita dengar kalau sudah masuk musim hujan selalu aja ada longsor, ada banjir. Ini kan kemarin baru banjir, baru longsor, jalan putus dan lain-lain. Nah, ini bisa membantu untuk mencegah atau mengurangi potensi bencana itu. Oleh karena itu ini menjadi penting masuk ke dalam rencana daerah. Kita sangat senang ya dengan pemerintah di Sumatera Barat. Mereka berkomitmen memasukkan ini ke dalam rencana kerja kehutanan. Kepala Dinas Kehutanan Sumbar misalnya sudah berkomitmen ini kalau bisa dipasang di seluruh wilayah hutan yang ada di Sumatera Barat. Kemarin Kadis juga kita pergi sama Kepala Dinas Kehutanan untuk perbaikan alat yang diserukan. Dan kita masuk hutan bersama-sama lihat seperti apa cara pemasangannya. Dan dari situ muncul kesadaran bahwa alat ini ternyata cukup kuat bisa membantu untuk pengamanan hutan. Rencana ke depan kita berpikir ini tidak hanya dikolaborasikan dengan polisi kehutanan. Kalau bisa kita akan bekerja sama dengan polisi untuk pengamanan hutan ini. Karena dengan teknologi ini tingkat kecepatan ketahuan dari penebangan atau perusakan hutan itu kan sudah lebih tinggi. Tentu harus diikuti dengan upaya kecepatan penegakan hukumnya. Nah, kalau ini tidak seimbang, alat ini jadi tidak membantu. Jangka panjang kita mau ke sana. Ya, itu tadi sudah panjang sekali penjelasan Pak Renal. Jadi kita ada alat warsi bersama IUCN dengan RFCX mengembangkan yang namanya Guardian untuk menjaga hutan, dan itu sekarang sudah bekerja. Dan ini ternyata cukup baik ya hasil kerja dia untuk menjaga hutan itu. Yang jelas untuk saat ini di Sumatera Barat itu dipasang di daerah-daerah penting yang menjadi ekosistem penting penunjang tidak cuma Sumatera Barat, tapi juga itu tadi disebut hulu Sungai Batanghari, yaitu itu ke Jambi, ada hulu Sungai Indragiri itu ke Riau, dan juga di Lunang itu ke arah Bengkulu gitu ya. Bengkulu ya? Buffer zone Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dan itu memang ekosistem penting di Sumatera, dan itu menandakan bahwa memang alat ini ditempatkan di kawasan-kawasan yang memang keterancamannya juga tinggi, dan yang paling penting dari semua ini adalah kesadaran kita semua bahwa alat ini ada, tapi yang paling penting adalah kesadaran kita untuk berkomitmen mengurangi atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak ekosistem kita. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Renal Daus. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi.